Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini edisi Rabu 6 November 2024. Kita awali berita dari Jakarta. iNews.id memberitakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI mengunggah video sindiran terkait pemberian gelar akademik. Video itu memperlihatkan banner bertuliskan jasa kilat gelar akademik. Video itu menampakkan banner berwarna kuning yang juga memperlihatkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Testimoni Bahlil Lahadalia, tulis banner itu seperti dilihat pada hari Senin 4 November 2024. Bahlil Lahadalia telah resmi meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG Universitas Indonesia. Namun pencapaian gelar S3 yang diraihnya dalam waktu kurang dari 2 tahun kini menjadi perbincangan di platform X. Dari dunia pendidikan, Kompas.com melaporkan wacana mengenai kembalinya ujian nasional atau UN, menimbulkan banyak perdebatan di berbagai kalangan, terutama guru yang berperan besar sebagai pendidik para siswa. Para guru berkesempatan untuk menyampaikan argumen mereka terkait pengadaan UN kembali sebagai standar kelulusan siswa dalam sesi debat spesial Temu Pendidik Nusantara 11 atau TPN ke-11 yang diselenggarakan di Pos Blok, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 2 November 2024. Mengangkat mosi, tim ini mendukung kembalinya UN sebagai alat ukur kelulusan murid. Tim kontra yang terdiri atas guru dan pendidik menolak argumen persetujuan tim pro dan memaparkan alasan mengapa mereka menolak kembalinya UN. Masih dari Kompas.com, kali ini laporan dari Maluku. Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku Bambang Surya Wiharga resmi dicopot dari jabatannya pada hari Senin tanggal 4 November 2024. Kapolda Maluku yang mencopot jabatan Bambang. Pencopotan tersebut terkait aksi penganiayaan Bambang terhadap seorang sopir taksi online yang viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Aris Aminullah mengakui bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku. Demikian kata Aris kepada Kompas.com via telepon pada hari Senin sore. Detik Finance mengabarkan Basuki Hadimulyono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN pada hari Selasa 5 November. Dia meneruskan tugas di IKN usai menjadi pelaksana tugas sejak Juli 2024. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden 151P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Otorita IKN. Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Pemilu di Amerika Serikat dimulai antara melaporkan kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Kamala Harris dan kandidat dari Partai Republik Donald Trump tercatat imbang dalam pemungutan suara tengah malam yang menandai dimulainya hari pemilu 2024 Amerika Serikat secara resmi. Menurut ABC News, dengan hanya 6 pemilih yang terdaftar di Dixville Notch, sebuah kota kecil di New Hampshire, negara bagian timur laut Amerika Serikat berpenduduk 1,4 juta jiwa, Wakil Presiden Harris dan mantan Presiden Trump masing-masing mendapat 3 suara. Suara dari para pemilih pada pemungutan yang berlangsung tengah malam tersebut akhirnya terbagi rata dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini yang menurut para analis akan berlangsung sangat ketat. Dari Jakarta, Liputan6.com memberitakan bahwa Simon Aloysius Mantiri resmi diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina menggantikan Nike Widiawati. Hal ini usai Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PT Pertamina Persero. Simon Aloysius Mantiri bukan orang baru di perusahaan energi terbesar di Indonesia itu. Sebelumnya Simon menjabat sebagai komisaris utama dan komisaris independen Pertamina. Lantas berapa gaji yang diterima Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina? Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina Persero. Masih dari Jakarta, detiknews.com melansir berita Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah PP nomor 47 tahun 2024. PP itu terkait penghapusan piutang macet usaha mikro kecil menengah UMKM lainnya. Ujar Prabowo di Istana Merdeka Jakarta Selasa 5 November 2024.
Dengan dihapusnya utang macet petani UMKM, pemerintah berharap dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagian nelayan. Menurut Presiden, petani hingga nelayan merupakan produsen pangan yang sangat penting. Tentang persyaratan teknis yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait, kata Prabowo. Dan semoga petani dan nelayan dapat bekerja dengan semangat dan tenang. CNN Indonesia dari Jakarta juga memberitakan Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, Mutia Hafid, mengaku mendapat dukungan penuh Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih di lembaganya yang terkait judi online. Pernyataan itu disampaikan Mutia dalam rapat dengar pendapat RDP Perdana di Komisi 1 DPR RI pada hari Selasa 5 November 2024. Mutia menyebut penangkapan belasan anak buahnya di Komdigi yang terkait judul adalah pil pahit. Namun dia mengaku tidak akan berhenti dan membuka peluang jumlahnya bisa bertambah. Setelah kejadian pun kami sudah menghadap Presiden, beliau terus mendukung. Dan hari ini digenapkan oleh dukungan para wakil rakyat di Komisi 1. Saya rasa ini menjadi kekuatan kita bersama, kata Mutia dalam rapat tersebut. Berikutnya Suara.com menyampaikan berita publik tengah dibuat fokus dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Kasus ini menjadi pusat perhatian di media sosial, salah satunya X. Soal trending kasus Tom Lembong, publik menyebut ada dugaan kuat untuk pengalian isu dalam kasus mantan tim ses Anies Baswedan. Kasus Tom Lembong dikaitkan dengan pengalihan isu Fufu Fafa yang mulai tenggelam di media sosial. Info A100 kasus TL ternyata bagian dari mitigasi untuk meredam perbincangan soal Fufu Fafa di media sosial. Harus diakui memang obrolan mengenai Fufu Fafa mulai menurun, tulis akun @yusufdundum pada hari Rabu 30 Oktober 2024. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.